kita mau review debat yang udah kita saksikan semalam ya, hari Minggu. Nah, gimana menurut Anda? Anda dulu deh. Ya, overall dibanding debat cawapres yang pertama ini jauh lebih menarik ya, dan lebih substantif juga. Saya yang dikotori oleh gimmick-gimmick Gibran yang terlalu vulgar ya menurut saya, dan banyak nggak kena juga. Jadi kalau misalnya Caimin memang bermain gimmick juga, dia soal MK sedikit-sedikit lah, tapi bukan menjadi materi utama dari debat dia, cuma sedikit menyinggung sedikit. Tapi kalau Gibran di sini yang tadi tanya-tanya soal terminologi baru soal greenflation dan sebagainya, itu dijadikan inti dari debat dia, dan kita jadi nggak mendapatkan apa-apa. Jadi sebenarnya Gibran ini mau ngapain? Ya, mau menjelaskan program dia ke rakyat atau mau menunjukin bahwa gua tahu banyak tentang terminologi yang lu nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya nggak nyampe juga, dan ini bisa backfire sih. Memang keren kelihatannya sebagai sebuah showmanship ya, keren doang. Tapi nanti kita lihat aja deh respon dari netizen kayak gimana. Kalau sekilas saya checking di akun Twitter saya dan Instagram sih banyak yang bilang bahwa ini udah too much lah, apalagi yang dia pakai act out gitu ya. Saya lihat cari jawabannya Pak Mahfud di mana gitu kan, itu udah bermain acting gitu. Jadi terlalu banyak gitu. Sebenarnya Caimin tuh bereaksi sih atas gimmicknya Gibran dulu kan. Artinya dari sisi negatifnya dia agak kepancing gitu kan. Hanya ya oke lah. Overall Caimin sendiri dibandingkan debat satu ya jauh. Dan gimmick-gimmicknya Gibran di debat satu itu berhasil. Gorengan buzzernya dia juga bilang bahwa Caimin nggak ngerti dan sebagainya, kalah debat. Bisa dibilang to be fair saya pendukung 01 tipis-tipis, dan orang juga udah tahu lah ya. udah tahu kan di debat di desak Anies saya juga udah ngaku gitu kan. Tapi saya akui di debat pertama itu Caimin kalah dan terlalu banyak gimmick, terakhir pakai slepotnomik dan sarungnya digituan, dan udah nggak lucu masih dipakai terus diulang-ulang sama Caimin. Tapi yang di sekarang justru Gibran yang menurut saya bumerang. Jadi jurusnya sama dengan yang di debat pertama, main singkatan, main ini, terus kayak gaslighting juga ya. Bagaimana Caimin? Pak Tom Lembong kan, wah gitu kan. Masa Caimin nggak ngerti tentang LFP ya, lithium ferrofosfat. Mungkin kalau pertanyaannya gini, tujuan Gibran bertanya itu apa? Kalau tujuannya supaya dimengerti oleh orang yang ditanya kan sebenarnya Pak Tom Lembong sering ngomongin bahwa lithium dan sebagainya dipakai dan sebagainya. Jadi sebenarnya 01 ini anti nikel. Itu kan sebenarnya lebih nyambung, tapi ini belum apa-apa udah ngomong soal FP. Jadi kayak di gaslighting dulu, nih lu ngerti atau enggak? Sama dengan ke Prof Mahfud juga. Saya pakai greenflation. Sebentar saya nggak jelaskan dulu karena kan Pak Mahfud ini profesor. Wah, itu kenal banget sih. Saya hanya akan menjelaskan kalau memang pertanyaan saya kurang jelas. Iya, saya nggak jelaskan kan mungkin Pak Mahfud udah mengerti kan dia profesor, tapi sambil ngeledek. Oke. Buat strategi juga karena style. Tapi udah terlalu udah habis makanya ya udah. Harusnya di debat yang kemarin ini, artinya yang kedua ini harusnya dia berubah strategi karena orang udah menebak pasti akan dia ketika ini pasti dia akan begini gitu. Tapi saya baru di-mention ini udah menebak gayanya tapi kok tetap kejebak katanya. Enggak ada ininya ngeles di belakangnya udah kelihatan lah gitu. Kemarin itu kan masih kaget-kaget gitu. Kelihatan abis itu Caimin mukanya langsung pucat ya. Maksudnya Pak Mahfud masih kena greenflation tapi berhasil lolos lagi dari jebakannya gitu. Tapi kalau Caimin lithium ferrofosfat kena dikit lah. Kena karena kemarin karena udah dijawab sebenarnya sama Gibran kan sudah dijelaskan tapi pertanyaan sebenarnya walaupun agak ngeles, Caimin agak nyambung juga. Ya, tadi yang seperti dijelaskan sama Mas Agus Ari bahwa sebenarnya kita jangan hanya mengeksploitasi nikel gitu kan. Jadi jawabannya gitu. Dan ini oversupply kita, 50% nikel dunia itu dari Indonesia. Harganya jatuh gara-gara oversupply. Kita juga tengah mati kita mikir. Tapi tadi juga ada cek fakta, memang Tesla itu
lebih condong untuk menggunakan lithium dibanding nikel. LFP. Iya. Oke, nanti perlu cek ke Tom Mahino juga. Iya. Paling besok udah ada rame-rame lagi, kita lihat lagi aja. Di TikTok pasti rame juga. Udah rame lagi. Silakan. Yang terakhir nih ya, yang terakhir Yang nih. terakhir nanti kita nanya lagi Oke. ya. Food security ya, pangan itu jauh lebih serius daripada yang sebetulnya sudah kita dengar debatnya. Permasalahan kita itu jauh lebih parah dari sekedar solusi food estate, solusi yang penting pupuk gitu ya. Jauh lebih parah, dan perubahan iklim itu akan memperparah masalahnya. Kekeringan makin panjang, hujan malah jadi banjir kayak gitu, itu tuh panen akan gagal. Nah itu serius lah. Nah yang tadi itu kalau kita lihat dari debatnya sih masih belum pada serius itu. Iya, iya. Urusan pangan itu. Nah, Menurut saya ini naif ya. Kalau itu pemerintah itu memang harus dilakukan. Ya, karena tujuannya menghibur. Menghibur tujuannya, bukan untuk memberikan apa namanya. Tapi sekarang pemerintah kan memberikan pendidikan, edukasi tujuannya, menghibur kan memberikan pendidikan. Terbalik malah ya. Itu yang faktanya, nah, itu menurut saya naif ya. Perdebatannya Ya. kalau digunakan itu menjadi pendidikan, menjadi nyinyir masing-masing pihak ya. Itu catatan. jadi itu ya kelihatannya kayak lebih sibuk yaitu mencari Iya, gimmick-gimmick mencari apa nih gimmick. dan untuk nge-kick gitu. Dan Kena itu kick juga apa enggak? berpengaruh pada pendidikan politik. Tapi so far secara materi debat yang udah kita saksikan itu debat kedua ini cukup mencakup ya sih? Atau kalau langsung deh kalau misalnya ada kepuasan, saya puasnya tuh ketika siapa ngomong apa dan kurang puas ketika secara ini tuh gimana? Saya lihat kalau dari satu persatu yang hari ini kelihatan itu dia ngomong. Tadi saya sebutkan dia substansi dari apa disampaikan dia kritik Caimin soal botol plastik. Tahu nggak botol plastik? Botol plastik itu bahan bakunya dari Vietnam. Nah, plastik satu sisi juga dia mempunyai program green hijau ramah lingkungan. Dia program B30 solar. B30. Nah, sekarang bahkan mereka akan buat program B40 sampai ke 100. Nah, di sisi juga akan buat pabrik bahan bakunya nah, menurut saya itu kontradiktif antara pernyataan, ungkapan dengan yang substansi sekali. Jadi untuk green tapi dari sisi menggunakan pengusahaan lingkungan itu catatan penting. Saya bilang pemahamannya Mas Gibran soal lingkungan, saya nggak menganalisis macam-macam untuk melihat. Dia mengulangi tiga kata, AMDAL, penelitian lingkungan dan Sustainability report. Ya, sustainability report. Nah, tiga itu dia ulang berulang kali. Sebetulnya kalimat dua ini, AMDAL dan penelitian lingkungan. Penelitian lingkungan pasti dalamnya ada AMDAL. AMDAL itu kepanjangan dari analisa dampak lingkungan. Kurang Ya, dampak ya. Ya, sebetulnya itu. Jadi nggak ngerti itu maksudnya apa AMDAL dan penelitian lingkungan. Itu menurut saya itu hal penting menurut saya. Tapi kalau penguasaan materi program, menurut saya Cak Imin menguasai materi program. Terakhir dia tutup dengan closing statement ya. Ada 5 program yang disampaikan. Itu dia clear menyampaikan dia memahami ya, karena dia memang politisi dan dia di organisasi, dia menyampaikan cukup sistematis menyampaikan program yang mereka usung. Nah, pemahaman materi juga dikuasai oleh Pak Mahfud, terutama soal dia memahami karena dia berbicara soal konflik pertanahan, pengatasi pertanahan, dan dia memang profesornya hukum konstitusi, dia ngerti soal undang-undang agraria, prinsipnya dia ngerti soal itu. Nah, pertanyaannya adalah mampu nggak beliau melakukan itu karena paslon presidennya bermasalah di mana itu bermasalah Pertanyaan Wades nggak dan keluar rempang. ternyata ya. Dan itu nggak Iya, terbuka. nggak keluar, ya. Dan rempang juga nggak terbuka. Nggak ada yang nanya. Dan Ya, program kalau Wades ditanyakan untuk menyerang pasangan Ganjar, dia udah punya jelas ya, Iya, PSM pemerintah tadi. pusat. Iya. Iya. Dan Yang kena